Bismillah, teman-teman, kita akan membahas ya, ada kitab Durusul Lugah Al-Arabiyah. Ini sudah terjemah, disarah lagi ya. Tuh ini yang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan ya. Sepertinya 1 jam lebih. Yuk kita sama-sama kita buka bukunya, kita pelajari ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alaihi min rusli wa aidi min syarri nafsi. Di sini ada 23 pelajaran. Pelajaran pertama nih. Hadza ma hadza ahada sarirun. Man hada? Hada ini apa ya? Hada adalah kata tunjuk ya, atau isim isyarat untuk mufrad tunggal ya. Mufrad itu tunggal, muzakkar ini laki-laki ya, dan dekat, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Nah, jadi haza ini tunggal ya, laki-laki, dekat. Nah, ini. Dan ini bisa digunakan untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Ini contohnya yang berakal. Hada rojulun, ini seorang laki-laki. Ya kita tahu seorang laki-laki itu ya dia manusia itu berakal. Nah, kemudian ini yang tidak berakal, hada kitabun, ini buku. Nah, yang namanya benda mati tentu tidak berakal. Kemudian apa lagi nih? Hada waladun, ini anak laki-laki ya. Ini hada babun, ini pintu. Hada syaikhun, ini orang tua. Kemudian hada qalamun ya, ini pena. Baik. Ma hada, ma ini adalah isim istifham, kata tanya. Ma gitu. Apa gitu ya. Apa gitu kan. Ma nah, kayak gitu. Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Berarti kalau ma untuk yang gak berakal saja ya. Jangan bilang mahada ke manusia, yaitu sama dengan mengejek ya gitu. Nih yang benar nih. Mahada, apa ini? Hada qalamun, ini pena. Mahada, hada kitabun, ini buku. Mahada, hada babun, ini pintu. Yang salah ini katanya ini ya. Mahada, hada waladun, apa ini anak kecil. Nggak benar ini, karena ini bukan benda tidak berakal kalau manusia. Kemudian mahada hada rajulun, apa ini laki-laki. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjutkan. Ahada sarirun. Nah, hamzah istifham. Nah, ini seperti ini ya. Apa ini hamzah istifham? Huruf yang digunakan untuk bertanya dan jawabannya na'am, ya atau la, tidak. Yuk kita spill yuk. Ahada sarirun? Na'am, hada sarirun. Apakah ini tempat tidur ya? Ya, na'am, ini tempat tidur. Ahada rajulun? Na'am, hada rajulun. Nah. Kemudian ahada kursiyun? La, hada sarirun. Apakah ini kursi? Tidak, ini tempat tidur. Ahada waladun? La, hada rajulun. Apakah ini seorang anak? Tidak. Ya, ini seorang laki-laki ya. Waladun sama rajulun beda. Walad anak kecil, rajulun ya orang dewasa. Man hadza? Nah, kalau man kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Contohnya, man hadza? Hada
tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Man hadza? Hadza thalibun. Siapa ini? Ini siswa. Thalib ya. Ya, seperti kalau Taliban ini berarti kan para pelajar ya. Thalib. Berarti tentara pelajar kalau Taliban itu ya. Oke, kita kembali ke buku. Nah, ini yang salah nih. Man hadza qalamun. Nah, siapa ini? Ini pena, salah dong ya. Maka pena, masa pena siapa? Jadi ma hadza harusnya. Man hadza kitabun. Siapa ini? Ini buku. Nah, ini salah. Oke, kita lanjut di sini. Ahada tabibun, na'am hada tabibun. Ahada kalbun, na'am hada kalbun. Ahada talibun, la hada tabibun. Ahada kitun, la hada kalbun. Nah, teman-teman, tanpa disadari kita sudah mempelajari beberapa mufradat ya. Tadi semacam apa? Kalbun itu mohon maaf ya, anjing misalkan. Terus kitun itu kucing seperti itu, dan banyak lagi ya. Tadi kayak tobibun, kemudian apa lagi? Ya, kolamun ya. Nah, kemudian tadi apa tadi? Siswa tuh kolibun ya, itu. Kalau pena kolamun. Nah, kita lanjut ke pelajaran kedua. Tidak terasa sudah hampir 7 menit ya di pelajaran satu aja. Ini semuanya ada 23 pelajaran, teman-teman ya. Zalika. Man hada wa man dalika. Ma hada wa ma dalika. Ini ketahuan ya. Man hada sama ma hada wa man hada wa ma hada. Ya, sorry. Wa man dalika wa ma dalika. Nah, ini. Ya. Afwan ya tadi. Oke, dalika. Dalika ini apa sih? Kata tunjuk dan masih tetap tunggal ya. Sama seperti tadi hadza tunggal, dalika juga tunggal. Cuma bedanya apa? Bedanya jauh ya. Adapun dalika ini masih sama nih untuk laki-laki nih ya. Seperti hadza ini kan tunggal laki-laki dekat, kalau dalika tunggal laki-laki jauh ya. Baik yang dituju itu berakal atau tidak berakal. Nah, ini bisa dua-duanya nih. Contoh yang berakal nih. Zalika rajulun, itu orang laki-laki. Kemudian yang tidak berakalnya, zalika najmun, ya, itu bintang. Kemudian zalika mudarisun, ya, itu guru. Saca, Afwan jangan ganggu ya. Jangan ganggu Saca. Ini ada iklan dulu nih, iklan nih ya. Tadi berisik dikeluarin nih. Kemudian di sini ada zalika baitun, itu rumah. Katanya mau ikut belajar nih ya. Oke, kita lanjutkan apa? Zalika qalibun, itu siswa. Kemudian zalika hisonun, itu kuda ya. Oh, haus ya minum ya. Iklan dulu nih. Oke, kita lanjut. Mahadza wa mandalika. Man hadza wa mandalika. Nah, kalau man ini kan untuk apa? Untuk yang berakal ya. Man hadza. Pertanyaan tentang satu yang dekat dan berakal. Kemudian mandalika, pertanyaan itu satu yang jauh dan berakal. Seperti itu ya. Oke. Man hada mudirun. Siapa ini? Ini direktur. Man dzalika mudarrisun ya. Siapa itu? Itu guru ya. Jadi kalau saya kan profesinya sebagai guru ya, saya berarti mudaris ya.
Gitu. Bisa juga sih ustadz juga bisa diartikan sebagai guru juga sih. Kemudian sini man hadza imamun, siapa ini imam. Kemudian man dalika qalibun, siapa itu siswa. Mahada wa madzalika, ya. Mahada pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan tidak berakal. Madzalika pertanyaan tentang sesuatu yang jauh dan tidak berakal, ya. Jadi teman-teman semua sekarang sudah paham ya bahwa yang namanya hada dekat, dalika jauh. Afan jangan ganggu ya. Jangan ganggu ya. Kan udah dikasih makan tadi. Atau gigit. Afan nih ini. Ya ada iklan dulu nih. Si ganteng nih. Mi Afan ambilin nih. Ajak main dulu. Oke teman-teman kita lanjut ya. Mahada wa madalika. Hada hajarun, apa ini batu. Madalika zalika labanun, apa itu susu. Nah, kalau teman-teman ada yang bilang laban berarti itu susu ya teman-teman ya. Wallahu alam, yang saya tahu ini kalau halib ini susu biasa, kalau laban ini ya kalau di Saudi Arabia adalah susu yang sudah difermentasi ya. Susunya agak asam gitu ya, bukan agak lagi, emang asam sih. Mahada hada himarun, apa ini keledai. Mahada hada kitun, apa itu kucing. Hada zalika kitun, hada kitun nih, ini kitun namanya ya, kucing. Tah lihat. Nih. Tadi eok-eokan aja ya, dikeluarin dari kandang malah ngeganggu, pengen ikut belajar di sini ya. Ini Abi lagi bikin video ya, kurang lebih 1 jaman nih ya, jangan ganggu ya. So kalau mau tidur mah. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, udah 12 menit berlalu, sekarang pelajaran 3. Apa ini? Al ya. Kemudian di sini ada al ma'rifat, kemudian an nakirah ya. Jangan ganggu ganteng. Al ma'rifah ya, ma'rifat ini berarti apa? Ya. Khusus ya. Kalau nakirah masih umum nih. Terus di sini juga ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ya. Qamariyah, syamsiyah. Oke, al di sini harfu ta'rif berfungsi memakrifatkan isim ya. Ya, ma'rifat. Contoh nih. Qalamun ya. Sebuah pen qalamun ini sebuah pena, tapi al-qalamu pena yang sudah tertentu, yang bawah cuma hanya itu pena yang ditunjuk, yang dimaksud al-qalamu. Berarti pena itulah yang dimaksud, seperti itu ya. Kemudian masjidun ini masih umum nih, masjidun ya, masih nakirah nih. Tapi ketika di al-masjidu berarti masjidnya sudah tertentu, sudah hanya masjid itu yang dimaksud. Kemudian baitun sebuah rumah, kemudian al-baitu rumah sudah tertentu. Oke. Kemudian apalagi di sini ya. Kayaknya ada ciri-cirinya ini. Tanwin dihilangkan ketika isim diberi al ya. Ya kalau teman-teman jeli tadi baitun jadi al baitu ya. Jadi coba lihat sini. Ya. Waladun jadi al waladu, jalisun anak laki-laki duduk. Al babu tadinya babun kan jadi al babu, pintu, maftuhun terbuka. Al qalamu maksurun, pena tertutup. Afan. Al qalamu maksurun, pena patah. Ya, sakar kalau tertutup mah ya. Oke, nah di sini ada yang salah, contoh yang salah. Kenapa harus tahu ya? Biar kita tidak terjatuh kepada kesalahan. Nah, di sini al-qalamun nggak boleh, harusnya al-qalamu. Di sini qalamu nggak boleh, harusnya qalamun ya. Di sini al-waladun nggak boleh, harusnya al-waladu. Nah,
an-nakirah dan al-ma'rifah. Oke, kata benda nakirah adalah sesuatu yang masih belum tertentu. Contohnya kolamun, sebuah pena, bait, bintun ya, seorang anak perempuan. Jadi kalau teman-teman punya anak perempuan, makanya suka dikasih nama apa? Binti ya, itunya ya. Binnya ya, kalau laki-laki bin, kalau anak laki-laki bin, kalau anak laki-laki perempuan binti. Nah, di sini baitun, sebuah rumah. Rojulun, seorang laki-laki, seperti itu. Ya, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terpotong videonya. Nah, di sini ada an-nakirah dan al-ma'rifah ya. Jadi teman-teman sudah paham ya kalau yang namanya al-ma'rifah ini jadi masih umum sifatnya ya. Kalau an-nakirah sudah khusus dan tertentu. Nah, ini semua contohnya al-ma'rifah, an-nakirah semua ini ya kalau yang ini. Ya. Lanjut. Kata benda ma'rifat adalah sesuatu yang telah tertentu. Ya, tadi udah jelasin ya teman-teman ya. Di sini siapa? Apa? Al-baitu ya, al-rajulu, al-qalamu, al-bintu. Nah, jika dikatakan apa? Jika dikatakan baitun mencakup semua rumah, tidak hanya rumah tertentu saja bermakna satu rumah, tetapi belum tentu rumahnya yang itu ya. Ya, memang jadi baitun ini mufrad ya. Memang satu rumah, tapi rumah yang mana nih gitu belum dipastikan. Nah, jika dikatakan al baitu menunjukkan pada satu rumah tertentu dan tertuju zatnya yang itu, Bapak. Rumahnya yang itu tuh, yang sebelah situ tuh. Gitu. Ya, huruf komariah dan huruf samsiah. Oke, kita ke pembahasan yang baru. Sukun dibaca pada huruf lam, contoh al-qamaru ya. Sedangkan huruf samsiah tanda sukun tidak dibaca pada lam dan diletakkan tanda tasdid pada huruf setelah lam. Contohnya asyamsu ya. Nah, ini sini nih contohnya nih. Kalau ta at-tajiru, kalau sa as-saubu ya artinya baju. Kalau da adikku ya ayam jantan. Nah, yang kalau huruf komariah mah jadi al-babu, al-abu ya. Ayah, al-babu pintu, al-jannatu kebun atau surga. Oke, ini list daftar dari huruf komariah yang sebelah sini. Ini huruf samsiah yang sebelah sini. Nah, karena kita sudah refleks ya lidah kita, jadi ketika kita mengucapkan apa huruf syamsiah ya tentu kita akan ditasdidkan. Kalau huruf komariah tentu kita akan disukunkan. Contoh nih, za az-zahabu tuhnya, ar-rajulu ya, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu karena tadi kok. Jadi kalau syamsiah ini kan matahari, komariah bulan. Jadi kalau bulan itu kan jelas ya, kalau matahari kan samar ya gitu karena nggak kelihatan gitu kan silau, makanya lamnya jadi samar, hampir bahkan tidak dibaca samnya lamnya kan. Contohnya as-sudru tuh ya, terus ad-dhaifu duyuf, tamu-tamu atau ad-dhaifu duyuf mufrad, at-thalibu siswa, ad-dhuhru punggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Sambil kita nama-nama mufradat ya, mufrad itulah kosakata al-himaru ya, al-khubju, al-ainu, afan teman-teman ya, afan banget. Ini kan materinya sangat dasar ya bagi teman-teman yang mungkin sudah expert ya, mohon maaf ya mungkin membosankan, tapi bagi kami-kami yang baru ini sangat menyenangkan dan sangat excited gitu ya. Ya, kita semangat banget gitu mempelajarinya ya. Karena ini hal mendasar sekali itu, semacam
al-famu bibir, al-ghada'u ya makan siang, al-ainu mata, al-qamaru bulan, al-qalbu ya. Nah, kalau manajemen kalbu ini bahaya kalau pakai huruf K karena mohon maaf afwan. Jadi akhirnya manajemen anjing ya harus huruf apa ya? Qaf ya, harus huruf qaf. Qaf itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Q ya. Q itu kan bahasa Inggris. Apa sih kalau Indonesianya? Ki ya. Ki huruf Ki. Ya. Jadi manajemen kolbu harusnya ya. Terus di sini al-ma'u, al-waladu ya. Al-hawa'u. Nah, kalau udara ini hawa nih, hawa nih. Hawanya nih kan suka ngomong, ini hawanya kok panas nih, udaranya panas. Al-yadu tangan. Oke, kita masuk ke pelajaran keempat ya, tapi masih banyak teman-teman ya. Masih ada 23 pelajaran. Tapi memang bervariatif, jadi tiap pelajarannya ada yang tebal, ada yang pendek. Di sini ada huruf jar, fi, ala, min, ila, terus aina ya. Madza, mahada. Nah, mada itu sama dengan mahada katanya ya. Nama wanita tidak ditanwin. Nah, oke kita lihat nih, benar nggak nih nama wanita ini tidak ditanwin? Beda berarti ya. Huruf jar. Kata huruf yang dimaksud adalah kata bantu maksudnya hurufnya ya. Bukan bermakna huruf abjad nih seperti alif, ba, ta, sa atau a, b, c, d ya. Jadi huruf ini seperti ini dimaksudnya kata bantu. Soalnya kan di sini huruf fi kan huruf jar fi ini berarti huruf fa sama ya kan, terus ala huruf ain dan lam, min mim sama nun, ila huruf apa aja nih hamzah sama lam kan. Nah gitu ya. Huruf jar kata bantu menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi majrur dengan dibaca kasroh pada huruf terakhirnya. Tuh contoh ya, Muhammadun fil baiti, Muhammad di dalam rumah. Yasirun fil ghurfati, Yasir di kamar. Aminatu fil matbahi, Aminah di dapur. Al-qalamu alal maktabi ya, berarti pena di atas meja. Apa ini? Atiflu ala sariri ya, bayi atiflu ya. Huruf syamsiah nih ya, atiflu ala syariri, bayi di atas kasur. Terus at-thalibu alal kursiyi, at-thalibu alal kursiyi ya, siswa di atas kursi. Hajarun kharaja mudarisu minal fasli ya, guru keluar dari kelas. Kemudian Fatimatu minal hindi ya, Fatimah dari India. Hindi gitu kan, berarti India. Kan asam itu ya, buah asam ini kan tamor hindi ya, jadi kayak kurma India itu ya ternyata asam karena bahasa Arabnya gitu ya, tamar hindi. Kemudian apa ini? Hada qalamul Muhammadin ya, ini penanya Muhammad. Nah coba lihat teman-teman ya, kalau ke masukkan huruf jar pasti dia kasroh dan tanwinnya jadi hilang. Tuh ya. Seperti itu. Kenapa hilang di sini? Karena di sini pakai alif lam sih ya. Jadi tadi seperti huruf yang ma'rifat itu ya. Oke. Kemudian tadi apa? Dahaba Khalidun ilal mahadi ya. Ilal mahadi ya. Oh, Khalid pergi ke pondok mahadnya. Mahad. Dahaba Aliyu ilal mudiri ya, berarti Ali pergi ke kepala sekolah. Nah ini nih mungkin baru nih. Dahaba tolibu ilal mirhadi ya, siswa pergi ke WC. Biasanya kan kalau yang kita tahu WC itu hamam ya. Ya, bisa juga kamar mandi sih ya. Tapi ini lebih ke khusus kayaknya, mirhadi ini lebih ke toilet ya. Seperti itu.
Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Aina, aina ini apa sih? Aina ini di mana ya? Digunakan untuk menanyakan tempat nih. Aina, di mana ya? Aina Muhammadun, Muhammadun fil ghurfati. Di mana Muhammad? Muhammad di kamar. Min aina anta? Dari mana Anda? Gitu kan? Nah, kayak gitu. Aina Fatimatu, Fatimatu fil matbahi ya. Matbahi. Jadi kalau matbah ya. Kalau rumah makan kan mat'am ya, ini matbah ya, rumah makan atau restoran. Ini matbah. Ini adalah dapur. Nah, oke. Mada sama dengan mahada katanya. Pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Mada alal maktabi ya. Apa yang di atas meja? Al qalamu alal maktabi. Dijawab nih, pena di atas meja. Mada ala sariri ya. Apa yang di atas tempat tidur. Kemudian as-sa'atu ala sariri ya. Jam di atas tempat tidur. Oke, di sini ada mada alal maktabi ya. Pertanyaannya sama nih kayaknya. Mada alal maktabi. Kemudian jawab Muhammadun alal maktabi. Nah, ini contoh yang salah ya. Masa ke manusia nanya apa di atas meja ya? Man. Ya. Man hada alal maktabi. Tapi asa aneh aja ya, masa nanyain siapa yang di atas meja. Tapi mungkin aja nih. Tapi kan kayaknya kita nggak sopan ya kalau kita duduk di atas meja, karena kita harus duduk di atas kursi. Oke. Hanya ini lembar terakhir di pelajaran 4. Nah, seperti yang kita bilang tadi, nama wanita tidak ditanwin ya. Coba lihat di sini, Muhammadun tapi Aisyatu. Tuh, Aisyatu ya. Aisyatu. Aisyatu. Tuh. Berarti Aisyah tidak ditanwin. Ammarun tapi Aminatu. Yasirun Maryam. Tuh kan. Kita sekarang jadi ngeh ya bahwa perempuan itu tidak ditanwin belakangnya. Aliyun. 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 Tapi kalau Fatimah, Fatimatu. Tuh. Ya. Nah, ini contoh yang salah nih. Aisyatun, Aminatun, Maryamun, Fatimatun. Salah. Jadi kalau ada yang bilang Maryamun, nah ini kita bisa tahu bahwa itu salah ya. Minal baiti apa ini? Ya, minal baiti asalnya adalah min baiti ya, cuma ketika di sini ada apa? Sukunnya 2 kayaknya ya. Nah, huruf nun diberi harokat fathah untuk menghindari bertemunya 2 tanda sukun ya. Yaitu sukun pada nun, min, dan sukun pada alif lam ya. Jadi minal baiti. Oke, jadi ya dikasih fathah nih. Jadi tadinya min baiti atau min al baiti jadi minal baiti. Paham teman-teman ya? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Sebetulnya mudah ya belajar bahasa Arab ini ya. Nah, ini saya paling suka ini nih. Mudhof ilaih ya. Kemudian ada munada kata sebut ini pelajaran 5 nih. Oke, di sini kitabun ya Muhammadun. Nah, kalau jadi mudhof ilaih, ini ada perubahan nih. Kitabu, nah jadinya kitabun walaupun nggak pakai alif lam karena ini mudhof ilaih, kitabu Muhammadin. Nah, bintun Hamidun jadi bintu Hamidin. Oh, jadi putri Hamid. Ini jadi buku Muhammad ya. Jadi kitabu mudhof ya, Muhammadin mudhof ilaih ya. Seperti ini nih, kitabullah ya, kitabun Allah jadi kitabullah. Nah, cara membentuk susunan mudhof dan mudhof ilaih ya, kita hilangkan tanwin pada kata yang dimudhofkan. Seperti tadi ya, kitabun jadi kitabu ya.
Kemudian kita hilangkan alif lam pada kata yang dimudhofkan. Ya seperti misalkan alkitabu, ya jadi kitabun, kitabu aja udah alif lamnya dihilangkan. Kemudian kata yang dijadikan mudhof ilaih dijadikan majrur, jadi ke bawah kalau majrur ya. Ingat ya, majrur itu ke bawah. Dengan kasroh ya, dimajrurkan dengan kasroh. Perhatikan karena mungkin majrur juga ya, kalau nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya nggak mesti ke bawah ada ya. Tergantung nanti dari ilatnya, sebabnya ya. Oke, perhatikan pada kata Muhammad yang diberi harokah kasroh pada huruf terakhirnya, Muhammadin. Ya, contoh lain dari mudhof ilaih nih. Ya, kholu hamidin fakirun. Jadi paman Hamid orang fakir ya. Tapi kalau kita kholu hamidin tajirun ya. Jadi paman Hamid orang kaya, nah gitu ya. Kalau tajir sih kalau di dalam bahasa Arab ini artinya pedagang. Makanya kalau pengen kaya ya berdagang gitu ya. Salah satunya wasilahnya kitabu man hada tuh ya. Jadi kitabun jadi kitabu karena dia mudhof ya. Nah, kalau man ini kayaknya udah mabni ya, jadi nggak bisa berubah ya, nggak bisa mani, nggak bisa ya. Ya, oke. Masmur rojuli ya. Siapa nama laki-laki itu? Nah, Masmur rojuli. Nah ini pakai kasroh, masih pakai kasroh nih ya. Kemudian Ibnul man anta ya. Anak siapa kamu ya? Ini berarti langsung ke laki-laki nih ya. Jadi Ibnu kan anak laki-laki. Anak laki-laki siapa kamu bisa jadi. Kamu anak siapa kalau di Indonesia kan seperti itu. Ana Ibnul Khalid ya. Saya anak Khalid. Kemudian Masmul binti, siapa nama anak perempuan itu, seperti itu. Insya Allah mudah ya. Jadi kalau mudhof ilaih ini yang pasti dia jadi majrur aja dengan kasroh di belakangnya. Tapi bisa pakai alif lam ya belakangnya. Insya Allah ini yang saya pahami itu biasanya belakangnya itu ma'rifat ya. Kalau depannya ini bisa nakiroh. Afwan, depannya ma'rifat, belakangnya ma'rifat. Kenapa depannya ma'rifat? Karena udah khusus nih kitabnya kepunyaan Muhammad saja ya, seperti itu. Jadi ma'rifat nih kayaknya nih ya. Oke. Ini ada munada nih, munada seruan. Ya akhi kan semacam kayak gitu ya. Nah, munada bermakna kamu mengatakan kepada temanmu kemari ya dengan huruf ya. Biasa memanggil ya. Ya Muhammad, ya Ustad, ya walad, ya bin. Ya, kita menghilangkan tanwin ketika memanggil. Nah, seperti itu ya. Ya Muhammadu. Nah, ini ilmu baru lagi teman-teman nih. Ya, kalau pakai munada pakai ya, tanwinnya jadi hilang. Ya Syekhun jadi ya Syekh. Ya Syekh. Soal tentang sesuatu yang berakal. Kitabu man hada. Ada kitabu Muhammadin. Nah, ya. Buku siapa ini? Ini buku Muhammad. Kemudian kolamu man hada ya. Nah, jadi ini kolamu ini mudhof, man ini mudhof ilaih ya. Ini mabni semua nih, man mabni, hada mabni, nggak bisa berubah ya. Ada kolamun Khalidin ya. Ini penanya Khalid. Oke, kita sudah masuk pelajaran ke-6 ya. Wallahu alam nih kayaknya mungkin ya kalau 1 jam kayaknya nggak cukup deh satu buku kita baca bareng-bareng ya. Kita lihat aja ya. Ini kita kurang lebih udah setengah jam lebih nih teman-teman. Pelajaran 6, hadhihi jumlah ismiyah ini ya. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya. Hadhihi kata tunggal ya, kata tunjuk tunggal. Kita udah, ini kan biasa kalau tadi hada kata tunjuk tunggal dekat laki-laki. Kalau hadhihi kata tunjuk tunggal dekat perempuan ya. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Emang yang tidak berakal untuk perempuan ada? Ada dong ya. Jadi dalam bahasa Arab ini
semuanya punya jenis kelamin ya. Gimana kita tahu jenis kelaminnya laki perempuan kalau benda tidak berakal? Ini contohnya, hadihi syayaratun ya, karena tak marbutoh ini ciri dari ya muannasnya yang perempuan. Pokoknya kalau tak marbutoh kalau benda ya ini adalah benda tidak berakal muannas ya. Contohnya hadihi mikwatun ya, setrika mikwah ya. Kemudian hadihi darojatun. Nah, karena ini mudhof ya. Darojatun jadi darojatu nih, annasin ya, mudhof ilaihnya ya. Ini sepeda Anas. Nah, yang berakal nih hadi Khadijatu. Ya, kita tahu kalau perempuan ini tidak ada tanwinnya ya, Khadijah. Kemudian hadihi bintun ya. Nah, kalau bintun ini bukan nama perempuan tapi maksudnya ini anak perempuan ya, bukan mengkhususkan ke nama ya. Kemudian di sini hadihi ukhtul muhandisi ya. Nah, ini ukhtu ini sebagai mudhof ya, muhandisi sebagai mudhof ilaih. Jadi ini saudara perempuan teknisi. Oke. Kita lanjutkan di sini ada udunun wa hadihi ainun ya. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Jadi kalau panca indera kita yang dua ya, ini dimasuknya ke mu'annas ya. Karena dia dua ya, mata dua, telinga dua. Walaupun ya, mohon maaf nih aja nih ya, matanya sebelah misalkan atau telinganya cacat atau kecelakaan, tetap aja ya disebutnya hadihi karena pada keumumannya bahwa yang namanya telinga itu dua gitu ya. Kemudian ini apa? Hadihi yadun, tangan kan dua, wahdihi rijlun. Kaki juga dua, tangan dua, enggak mungkin kaki satu ya. Dari zaman dulu sampai akhir kiamat juga kaki mah dua ya. Seperti itu. Kemudian hadihi mil'aqoh wa hadihi kidrun. Oke, di sini mil'aqoh ini sendok. Kalau kita mil'aqoh Afwan nih, ambilin sendok Afwan. Sebagai contohnya. Nah, kalau kidrun ini kenapa mu'anas? Ternyata kalau kidrun karena dia bulat teman-teman ya. Jadi kalau yang bulat-bulat itu dihukumi mu'anas seperti ya. Nah, ini mil'aqoh nih ya. Kalau kita ngambil sendok hadihi mil'aqoh ya. Kita harus bilangnya hadihi, jangan hada ya. Walaupun kita paham aja kalau hada mil'aqoh, paham bahwa ini sendok, tapi kalau mau sesuai dengan kaidah grammar gitu ya, ya harus hadihi nih bilangnya ya, berarti kita sudah paham dan sudah pintar bahasa Arab gitu. Nah, ini yang salah nih, hadihi anfun. Nah, harusnya kalau hidung kan cuma satu ya, harusnya hada ya. Ya, yang benar adalah hada anfun wa hadihi pamun. Ini kebalik, ini hadihi anfun. Hidung ini satu, kalau hidung dua kan mohon maaf itu cacat ya. Cuma memang lubangnya dua, tapi tetap hidung itu satu ya. Ya, nggak ada yang cerita hidung dua tuh nggak ada. Kalau telinga dua ya, hidung walaupun lubangnya dua tetap itu adalah hada ya. Terus hadihi famun. Mulut juga kan ya, walaupun bibirnya atas bawah itu tetap satu ya gitu. Oke, anggota tubuh yang berpasangan dihukumi mu'anas. Demikian pula dengan kidrun karena dia bulat teman-teman ya. Pokoknya yang bulat-bulat ember apa itu mu'anas ya. Perempuan kenapa? Mohon maaf, selain bulat bolong ya, kalau nggak salahnya ini ada bolongnya. Kalau kidrun kan bolong. Bulat kalau nggak bolong kayak ya. Kalau alam itu apa maksudnya ya. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata dan memberikan faedah makna yang sempurna. Jadi kita sempurna itu apa? Mufid itu kita paham teman-teman ya, kalimat ini dimulai dengan kata benda atau isim ya.
sehingga dinamakan jumlah ismiyah. Kalimat ini dinamai pula jumlah mufidah, yaitu kalimat yang memahamkan teman-teman ya. Misalkan tadi apa sini? Hada Khadijatun ya. Hadihi Khadijatu ya. Nah, tadi saya juga keceplosan tuh ya. Udah Khadijatun lagi gitu ya, harusnya Khadijatu dan gak boleh hada karena ini perempuan, jadi hadihi Khadijatu. Kita mufid nggak? Kita paham nggak? Ya, kita jelas nggak? Ya jelas, ini adalah Khadijah. Ini adalah Khadijah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkanlah biar tetap semangat ya. Muhammadun thalibun ya, Muhammad siswa. Nah, ini jumlah ismiyah semua nih. Al-babu muglaqun ya. Al-mindil wasikhun. Kemudian wa muslim ya. Zalika qamarun ya. Watimatu thalibatun. An-nafidatu maftuhun, jendela terbuka ya. Ini mufradat baru nih ya. An-nafidatu, nafidah. Al-qahwatu ladidun ya, kopi ya. Qahwa itu kopi. Kalau hiya muslimatun, dia seorang muslimah ya. Tilka syamsun, itu matahari. Jadi kalau yang jauh-jauh mah pasti dalika atau tilka. Nah, karena tilka ini kan untuk ya tunggal, muannas dan jauh ya, seperti itu. Oke, ini udah datang lagi ini. Udah datang lagi ini, pengen disayang-sayang ini. Tuh tinggal di ini ya, ditutupi bukunya ini. Ini bentar lagi ya beres ya. Tolong ya. Tolong ya, jangan ganggu dulu ya. Sarapan pagi sana gerak ya. Oke, kita lanjut di sini. Yang salah apa nih? Hakibatu manhada. Nah, ngeganggu lagi. Ya. Hakibatu manhada. Kuduna kalau hakibah ini kan dia mu'anas, harusnya hakibatu manhadihi. Gak boleh dimakan, gak boleh dimakan. Hakibahu hakibatu manhadihi, yang benar mah. Kemudian di sini apa yang salah? Al-ghurfatu maftuhu, harusnya al-ghurfatu maftuhun. Maftuhatun ya. Jadi belakangnya kalau di sini apa? Mu'anas, harus mu'anas lagi tuh ya. Maftuhatun, seperti itu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Tilka syamsu ya, tilka ini mubtada ya. Sebagai mubtadanya. Jadi kalau jumlah ismiyah ini harus terdiri dari dua unsur ya, mubtada dan khobar ya. Tilka ini sebagai mubtadanya, syams ini sebagai khobarnya ya. Itu ciri dari jumlah ismiyah. Jadi kalimat kata benda ini ya ya, kalimat ismiyah itu ya. Jadi harus terdiri dari mubtada dan khobar. Aduh, ini nih pengen dikikewe ini, aduh manja amat ini. Bentar ya, sebentar lagi beres nih ya. Teman-teman, insya Allah kita kayaknya nggak sampai ke pelajaran 23 ya, mohon maaf ya. Tapi kita lanjut aja dulu sebisanya ya. Oke. Nah, ini di sini tilka syamsu ya. Di sini apa? Tilkanya sebagai mubtada, syamsunnya sebagai tilka syamsun ya. Syamsunnya sebagai khobar. Aduh, ini afwan teman-teman ya. Tuh, gara-gara nggak diperhatiin tuh gigit ya. Gara-gara nggak merhatiin dia, gara-gara nyayang dia, buku juga digigit. Jangan digigit bukunya ya. Nah, ini hasil dari
gigitan si Saca. Ya ini sebenarnya koleksi saya yang bagus nih, ada 2 buku tuh ya teman-teman ya. Ada yang ini nih, yang ini emang udah kotor nih tuh. Ini tuh sengaja aku tuh, tapi digigit ya qadarullah, gak apa-apalah, sabar. Oke, kita masuk ke pelajaran 7 teman-teman ya. Tilka. Tadi sempat dibahas di sini tilka ya. Ya, yang di sini tilka sempat dibahas dan ini langsung difokuskan lagi hanya bahas tilka ini di pelajaran 7 nih. Tilka untuk kata tunjuk tunggal, mu'anas dan jauh ya, baik berakal maupun tidak berakal. Kita lihat yang berakal. Tilka Sumayyah ya. Itu Sumayyah. Kemudian tilka Tobibah ya. Tobibatun inilah dokter perempuan. Tobibun dokter laki-laki, Tobibatun dokter perempuan. Kemudian di sini tilka Tawilatun, wanita itu tinggi ya. Tawilatun. Towil sama Towilatun. Jadi kata sifat juga bisa muannas muzakkar ya. Ya towil laki bisa muzakkar, Towilatun ya bisa muannas. Kemudian di sini apa? Tilka batotun ya, itik. Tilka baidun telur. Baidotun sorry ya. Kemudian tilka nakotun unta ya. Bisa jamalun ya, nakotun ini unta. Oke. Dan nanti harus dipelajari lagi kenapa nakotun, kenapa jamalun ya. Jadi kan apakah untanya yang seperti apa nih? Ada yang nakotun sama jamalun ya. Kita harus pelajari lagi. Tapi saya nggak bisa menjelaskannya sekarang ya. Takut salah penjelasan. Oke, di sini kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, ini untuk sesuatu yang jauh nih teman-teman ya. Coba di sini hada hasanun ya. Tapi ini dalika muadinun tuh ya. Kalau itu mah dalika. Kemudian ini muzakkar, ini muannas ya. Dalika komisun ya, ini hada komisun ya. Hada hasanun, hada komisun ya, ini untuk berakal dan tidak berakal. Yang muannasnya ada ruqyatu ya. Ini kan untuk muannas berakal ya. Nah ini hadihi ruqyatu, ini ruqyah, dan hadikoh kebun ya, seperti itu. Ini muannas. Kemudian untuk yang jauh di sini ada zalika muazinun, terus ada zalika hajarun ya. Terus yang muannasnya tilka mumaridotun ya, tilka dajajatun ya, ayam betina. Dajaj ya, ada dikun ini ayam jantan, ayam jago. Kalau dajajatun ayam betina. Baik ya, di sini as-sa'atu abasin hadihi. Apakah ini jamnya Abbas? Nah, dijawab la hiya sa'atu hamidin tilka sa'atu abasin. Nah, bisa kita lihat ini ya, sa'ah ini muannas, maka dia hiya bukan huwa gitu ya. Tuh bukan, ini jam milik Hamid ya, itu jam Abbas. Pada contoh ini menggunakan kata tanya a dan jawabannya na'am atau la, seperti itu. Oke, kita lanjut hadihi ya. Ismu isyarah lil muannas qorib ya, guero akil ya. Akil sama guero akil. Nah, sa'ah. Ya. Hamid ini apa? Mudhof ilaih, seperti itu. Jadi kata hadihi isim isyarah untuk perempuan yang dekat dan tidak berakal ya, yaitu sa'ah ya. Ini kayaknya sarah dari ini ya. Sarah dari kalimat tadi ya, isimnya ini. Ya, seperti itu. Kemudian ya, Hamid ini mudhof ilaih. Kata hadihi isim isyarah untuk perempuan yang dekat dan tidak berakal,
yaitu kata sya'ah, kemudian hamidnya mudhof ilaih, kemudian tilka ya, tilka abasin ya, ismu isyarah tilka ya, muannas ba'id jauh, ghairu akil ya, tidak berakal. Kemudian abas mudhof ilaih ya. Nah, ini penjelasan syarahnya ya, syarahnya. Tilka isim isyarah untuk perempuan yang jauh dan tidak berakal ya. Kemudian abas mudhof ilaih. Insyaallah ya. Tetap semangat teman-teman ya. Kita lanjut ke pelajaran 8. Insyaallah sampai 10 ya kayaknya ya. Mengisyaratkan sesuatu yang ma'rifat. Liman sama amama sama khalfa. Nah, mengisyaratkan sesuatu yang ma'rifat dengan alif lam nih. Laki-laki ini pedagang ya. Hadihi rajulu tajirun ya. Mengisyaratkan sesuatu yang ma'rifat dengan alif lam. Jadi kalau di sini kasih alif lam, ini ma'rifat nih, berarti hadza rajulu tajirun, bahwa laki-laki ini aja nih yang dimaksud. Kemudian dzalika rajulu tabibun. Kemudian hadal baitul litajiri ya, bahwa rumah ini milik pedagang. Kemudian talikal baitul litabibi, rumah itu milik dokter. Nah, nggak boleh kayak gini nih, hada rajulu tajiru. Nah, nggak boleh. Tapi ini juga nggak boleh, tilka rajulu tabibu. Nah, jadi harus apa, kayaknya ini mudhof ilaih juga nih ya. Bukan mudhof ilaih kayaknya ya. Bukan, karena kalau mudhof ilaih ini harus pakai apa teman-teman ya, majrur ya, seperti itu ya. Ini sepertinya hukum yang lain ya. Oke, cuma ini lebih ke memakrifatkan sesuatu dengan alif lam. Oke, liman ya, pertanyaan ya. Oke, di sini ada apa, pertanyaan untuk yang berakal nih, karena lam ini li ini untuk berakal contohnya ya. Afwan, yang berakalnya ini lebih ke mannya, liman ya, seperti liman hadal baitu ya, milik siapa rumah itu ya, afwan, milik siapa rumah ini. Kemudian afwan, mengganggu lagi, hadal baitul litajiri ya, rumah ini milik pedagang. Liman dzalikal baitu ya, milik siapa rumah itu. Dzalikal baitu litabibi, rumah itu milik dokter. Amama itu di depan, khalfa di belakang ya. Contoh ini, as-saburatu amama tulabi ya, papan tulis di depan siswa-siswa. Nah, ini udah jamak ya. Jadi kalau tolibun ini mufrad, ini udah jamak ya, tulabi. Kemudian as-sabur tuh khalfa mudarisi ya, bahwa papan tulis ini di belakang guru, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Aina sayaratul imam, di mana aina sayaratul imam, di mana mobil imam ya. Hiya amama madrasati, dia di depan sekolah. Kemudian aina jalasa Hamid ya, di mana Hamid duduk. Jalasal khalafa Mahmud ya, iya Hamid duduk di belakang Mahmud. Oke, jalasa ini kan lebih ke fi'il ya. Khalafa ini mudhaf ya, Mahmud ini mudhaf ilaih, makanya dia apa, Mahmudin ya, betul. Kemudian di sini amama mudhaf, tulabi mudhaf ilaih ya. Masyaallah, tabarakallah. Oke. Hadal baitul litajiri, rumah ini milik pedagang ya. Di sini kita huruf lam pada litajiri ini huruf jar katanya ya, makanya dia jadi majrur ya, litajiri ya. Litabibi milik dokter, lil mudarisi milik guru, lil muhammadi milik Muhammad. Oke. Di sini hadza mubtada, ar-rajulu badal ya. Kemudian tajiri khobar. Nah, badal ini pengganti ya.
Oke, terus dzalikal baitu litabibi ya, gitu ya. Ya, rumah itu milik dokter. Oke, amama di depan, khalfa di belakang. Jadi jahnon atau jahrab makannya, keterangan tempatnya. Oke, jadi ini kalau amama sama khalfa ini ya keterangan tempatnya. Baik, huruf jar ini min artinya dari, ila artinya ke, fi artinya di dalam, ala artinya di atas, al-am ya artinya milik ya. Memberikan makna kepemilikan, terus ala memberikan makna tinggi, terus fi memberikan makna menempati, terus ila memberikan makna ujung ya. Terus min memberikan makna permulaan, seperti itu ya. Al-am ya. Oke. Pelajaran ke-9 teman-teman. Naat man'ut kayaknya nih ya. An-na'tu wal man'ut ya. An-na'tu wal man'ut alladzi. Ya, ini agak rumit sih ya, tapi tetap semangat teman-teman ya. Naat itu sifat, man'ut yang disifati ya, susunan yang benar ini ya. Naat man'ut, oke. Hada rajulu al-kiramu tabibu ya. Ar-rajulu ini man'ut, naatnya ini al-karimu ya. Hada rajulu al-karimu tabibu ya. Laki-laki yang dermawan itu seorang dokter ya. Abasu tajiru goniyu. Jadi naat ini sebagai apa? Sifatnya man'ut yang disifati ya. Sifatnya kaya ya. Yang disifatinya pedagangnya gitu ya. Pedagang, Abbas pedagang kaya raya. Al-Arabiyatu lugatul jamilu ya. Bahasa Arab bahasa yang indah ya. Ya, ini sifatnya indah, yang disifatinya ya bahasa. Kemudian al-kubu lil mudarisi jadidu. Jadi gelas yang tersebut milik guru baru ya. Jadi jadid ini sifat yang disifatinya ya miliknya si guru tersebut ya, gelas al-kub. Oke, di sini ada al-mirwahatu fil ghurfatil kabiroti ya. Jadi kipas angin di dalam kamar yang besar. Oke, di sini ada contoh yang salah nih. Hadza rajulu karimun tabibun ya. Harusnya apa? Harusnya kalau naat man'ut harus sama nih, ar-rajulu al-karimu. Nah, di sini ya harusnya hadza rajulu al-karimu. Ya, harusnya seperti itu ya. Nah, yang benar ini kan hadza rajulu al-karimu tabibun. Kemudian sini abasu tajirun goniyu al-goniyu. Harusnya abasu tajirun goniyu. Jadi harusnya jangan al-goniyu tapi goniyun ya. Kemudian di sini al-arabiyatu lugatun jamilun. Harusnya yang benar al-arabiyatu lugatun jamilatun ya. Mana semua. Kemudian di sini limantika sayaratu jadi dati. Nah, harusnya yang benar limantilka sayaratu jadi datu, jangan jadi dati ya. Kemudian al-mirwahatu fil ghurfatil kabiri ya. Nah, ini ada yang salah nih, harusnya ini tamar butoh juga nih, al-mirwahatu fil ghurfati kabiroti. Kemudian di sini lagi al-qubulil mudarisi jadi dati. Nah, ini ya. Mudaris ya harus konsisten ya. Jadi ya. Yang benar al-qubulil mudarisi jadi di. Nah, seperti itu. Oke, kita sampai terakhir ke-10 ya.
Nah ini oke ini alladzi ya. Alladzi isim mausul untuk mufrad muzakkar baik berakal maupun tidak berakal ya. Kayaknya kata sambung nih alladzi ya mausul ya. At-thalibul ladzi kharaja minal hindi ya. Siswa yang keluar dari India. Kemudian minal waladu sobiratul ladzi kharaja. Siapakah anak kecil yang keluar ya. Jadi ada kata sambungnya ya. Terus al-mudarrisul ladzi jalasa 'alal kursi jadidu ya. Guru yang duduk di atas kursi adalah guru baru. Untuk yang tidak berakalnya al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang di atas meja itu adalah milik guru. Kemudian limanil qalamul ladzi 'alal maktabi ya. Milik siapa pena yang di atas meja? Terus al baitul kabiratul ladzi bisari lil wajiri ya, rumah besar yang di pinggir jalan itu milik menteri. Nah, ya, wajir ya. Ini menteri ya. Oke, di sini contoh yang salah ya. Manil waladu sogiratu khoroja. Nah, salah ya. Terus al-kitabu al-maktabil lil mudarisi. Ini salah semua nih. Naat sifat ma'ud yang mengikuti man'ut kata yang disifati ya. Jadi naat mengikuti man'ut ya. Mujakkar dan mu'anas ya. Terus ma'rifat dan nakiro, kemudian i'rab dan ifrad, kata tunggal, ganda dan jamak. Jadi harus sama semuanya ya naat man'ut ini. Ya, misalkan ya mujakkar ya mujakkar lagi ya, ma'rifat ya ma'rifat lagi, nakiro ya nakiro lagi, mu'anas ya mu'anas lagi ya. I'rab dan ifradnya tunggal, ganda atau jamaknya harus sama semua gitu ya. Contoh ini salah kenapa nih? Ya. Limanil qalamu alal maktabi. Nah, salahnya di mana coba teman-teman ya. Kemudian manil waladu sogiratul kharaja. Nah, di sini jawabannya nih ya. Nah, ini contoh yang salah karena tidak pakai isim mausul ya alladzi ya. Harusnya apa? Manil waladu sogiri ladzi kharaja. Nah, ini jawabannya seperti ini ya. Seperti itu. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Pelajaran ke-10 domir ya. Domir ini kata ganti misalkan huwa hiya ya. Huwa hiya hum ya. Huwa humahum. Hiya humahuna ana nahnu, seperti itu ya. Kemudian ada indi sama li dan ma'a ya. Nama mujakkar yang diakhiri dengan ta ta'nis dan ditanwin. Oke. Nah, ini menarik sekali teman-teman nih. Domir misalkan ada kata ganti ada 3 nih ya. Orang pertama mutakalim nih, berarti ana ya. Jadi juga di sini baiti ya, rumahku. Ya, gitu ya. Kemudian pihak yang mukhatab yang diajak bicara anta ya sama huruf ka ya. Berarti baituka gitu. Terus kemudian yang goib ya, pihak ketiga yang tidak ada di tempat huwa ya. Baituhu. Nah, gitu kan. Ana, anta, huwa. Nah, orang pertama mujakkar dan mu'anas nih yang seperti hadal baiti, ini rumahku. Ismi Muhammadun ya. Namaku Muhammad. Abi wa umi fil baiti. Ayah dan ibuku di rumah. Ismi Fatimah. Namaku Fatimah. Kemudian ini sama-sama ya. Ismi Muhammad, ismi Fatimah masih sama nih. Ya, kemudian ini kayak kepemilikan ya. Abi, umi gitu ya. Kemudian indi kolamun. Aku memiliki pena. Li akhun, aku memiliki saudara. Nah, seperti itu ya.
Oke, kemudian di sini lumayan panjang kayaknya ya. Ada sekitar berapa lama lagi? Orang kedua muzakkar ya. Hada baituka. Hada baituka, ini rumahmu. Ini orang kedua muzakkar. Masmuka, siapa namamu? Sayratuka jamilatun, ya, mobilmu bagus. Kemudian abuka wa umuka fil baiti, ayah dan ibu di rumah. Indaka kolamun, apakah kamu memiliki pena? Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Kemudian muannas, orang kedua muannas ya. Hadza baituki, ya, apakah ini rumahmu? Ya, hadana lebih ke bait ya. Cuma ki-nya nih kalau perempuan kan ki, jajakillahu, kalau laki-laki jajakallahu ya. Masmuki, terus ini saya rotuki ya. Nah, kemudian di sini abuki wa umiki ya. Terus ini indaki, kemudian allaki kan. Ya, apakah kamu memiliki allaki akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Kemudian katakan ketiga tapi muzakkar nih, hada baituhu, ya, hu kan, masmuhu tuh. Kemudian sayratuhu ya. Kemudian abuhu wa umuhu, kemudian indahu, kemudian allahu, ya, apakah dia memiliki saudara laki-laki? Dia kan, kalau orang ketiga anak kan. Orang ketiga muannas nih, hadza baituha, ya kan. Safahallah, ya, misalkan semoga Allah menyembuhkan dia, perempuan yang gaib. Masmuha ya, terus kemudian sayratuha, kemudian abuha wa umuha indaha allaha, seperti itu ya. Indi dan li untuk menerangkan kepemilikan atas sesuatu yang tidak berakal ternyata ya. Seperti indi darajatun, ya, aku memiliki sepeda. Indi sayarat, indi saatun, aku memiliki jam. Indi kitabun, aku memiliki buku. Kemudian untuk menerangkan kepemilikan atas sesuatu yang berakal. Nah, ini kalau yang ini yang berakal nih. Kalau li mah di bintu, di ibnu wa bintun, aku memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Di ukhdun wahidatun, aku memiliki satu saudara perempuan. Li ummu wa abun, aku memiliki ayah dan ibu. Kemudian alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Li akhun wa ukhtun, aku memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian indaka kitabun, apakah kamu memiliki buku? Indi kitabun, aku memiliki buku. Masyaallah tabarakallah, hampir selesai ya pembelajaran kita. Ma'a ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin ya. Hamid keluar bersama Khalid, ma'ati bersama ya, atau beserta. Dahaba tabibun ma'al muhandisin, dokter pergi bersama teknisi. Aisyatu ma'aha jaujuha, Aisyah bersama suaminya. Man ma'aka ya Ali, ya. Ma'i Jamili, ya, siapa yang bersamamu wahai Ali? Yang bersamaku adalah Jamil, ya, adalah temanku. Kalau ini salah nih, ma'a Khalidun ya. Yang benar adalah ma'a Khalidin. Nah, jadi kalau ma'a ini ya, ini misalkan sebagai huruf jar berarti harus dimajrurkan ya. Nah, kemudian di sini apa? Aisyatu ma'ahu jaujuha, ini salah ya. Aisyatu ma'aha ya, jangan ma'ahu ya, karena dia perempuan. Kemudian man ma'aka ya Ali, ma'aka Jamili, harusnya ma'i Jamili ya. Kamu kan kamu lagi ya. Ma'a ini mudhof, Khalid ini mudhof ilaih. Oh, nah, ini berarti ma ini bukan sebagai huruf jar tapi sebagai mudhof, teman-teman ya. Ya. Masih ingat mudhof ilaih teman-teman? Ada di pelajaran keberapa tadi itu? Di pelajaran nah
ya, mudhof ilaih. Ya, seperti ini nih. Ya, Kitabu Muhammadin ya. Ya, gitu. Jadi kata mudhof ilaih jadikan majrur dengan kasroh pada ya seperti ini. Jadi naat man'ub sama mudhof ilaih ini berbeda teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan nih, mau habis. Kemudian nama mujakar yang diakhiri dengan tak ta'nis dan ditanwin. Contohnya Muhammadun. Nah ini hamjatu ya. Walaupun laki-laki ya, karena tak marbutoh tidak di tanwin seperti Tolhah. Nah walaupun ini tak marbutah tapi ini laki-laki. Muawiyah juga sama laki-laki ya. Nah, gak boleh misalkan apa hamjatun gak boleh ya, seperti ini. Tolhatun gak boleh. Ma'a keterangan tempat dan isim yang terletak setelahnya dalam keadaan majrur dan dengan dikasroh. Terkadang digunakan untuk menjelaskan waktu juga ya. Misalkan di sini apa? Sa'ajuruka ma'asobah ya. Aku akan mengunjungimu di waktu pagi. Oh, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ma ini bisa untuk tempat dan bisa untuk waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Semoga ada manfaatnya ya. Insya Allah di lain waktu kita sambung lagi. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.